Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018, NIM 185104136. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi pembelajaran, yaitu pembelajaran dan seluruh dimensinya. Baiklah, untuk melangkah lebih dalam tentang apa itu pembelajaran dan seluruh dimensinya, perlu kita ketahui beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian pembelajaran, yang kedua tujuan dan unsur dinamis pembelajaran, yang ketiga indikasi kegiatan pembelajaran, yang keempat peran guru dalam pembelajaran, yang kelima asas-asas pembelajaran yang efektif, yang keenam ciri-ciri pembelajaran yang efektif, dan yang ketujuh adalah keterampilan dasar pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita melangkah pada part pertama tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Part 2 tentang tujuan dan unsur dinamis pembelajaran. Tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat dengan KTSP yang mengacu kepada tujuan umum pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Poin ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. Sumber yang diketahui pada BNSP 2006 halaman 9. Poin kedua, unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran adalah unsur-unsur yang dapat berubah atau diupayakan guru dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis pembelajaran yaitu yang pertama, bahan ajar, yang kedua, suasana belajar, yang ketiga, media dan sumber belajar, dan yang keempat adalah guru sebagai subjek pembelajaran. Part 3, indikasi kegiatan pembelajaran. Indikasi kegiatan pembelajaran memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekadar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan fakta sendiri. Yang ketiga,
menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok dan pendekatan individual. Yang keempat adalah menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi struktur atau guru dan tenaga profesional. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah keberagaman kemampuan intelek siswa. Yang kedua, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khususnya yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, berbagai alternatif. Yang keempat adalah pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan yang kelima adalah belajar dan alat yang dapat dimanfaatkan fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang ketujuh adalah perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Part 4. Peran guru dalam pembelajaran. Secara umum, tugas guru adalah sebagai fasilitator yang bertugas menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa dengan tugasnya sebagai pengelola pembelajaran dan sebagai pengelola kelas. Part 5. Asas-asas pembelajaran yang efektif. Ada 7 asas pembelajaran yang efektif, di antaranya asas pengajaran, di mana asas pengajaran ini meliputi pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk memiliki pengertian, yakni pemahaman suatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Yang kedua, asas minat dan perhatian, di mana minat dan perhatian adalah kata kunci dari pengajaran. Yang ketiga adalah asas motivasi. Salah satu masalah yang dihadapi guru untuk menyelenggarakan pengajaran adalah bagaimana memotivasi atau menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik secara efektif. Keberhasilan suatu pengajaran sangat dipengaruhi oleh adanya penyediaan motivasi dan dorongan. Poin keempat adalah asas apersepsi. Apersepsi juga disebut dengan batu loncatan. Maksudnya, sebelum pengajaran dimulai, untuk menyajikan bahan pelajaran baru, guru diharapkan dapat menghubungkan lebih dahulu bahan belajar atau pengajaran sebelumnya atau pelajaran yang kemarin untuk dipahami oleh siswa lebih lanjut. Yang kelima adalah korelasi konsentrasi atau korelasi dalam artian saling berkaitan, di mana dalam melahirkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pengajaran. Pada proses pengajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatian atau konsentrasinya. Yang keenam adalah asas individualisasi. Adanya perbedaan-perbedaan pada setiap peserta didik dalam satu kelas pengajaran, maka pada baiknya jika dalam kelas itu ada diferensiasi supaya pelajaran disesuaikan dengan keadaan masing-masing peserta didik. Yang ketujuh adalah asas kooperasi. Untuk membentuk individu peserta didik menjadi manusia yang demokratis, guru harus menekankan pelaksanaan prinsip kerjasama atau kelompok pelajaran. Part selanjutnya adalah part 6 tentang ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Apa sajakah ciri-ciri pembelajaran yang efektif?
Baiklah, kami akan sebutkan satu persatu. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif tentunya yang pertama adalah membalikkan makna belajar. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, belajar dengan mengalami. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Yang kelima adalah mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh adalah perpaduan kemandirian dan kerjasama. Part terakhir, yakni part 7, yaitu keterampilan dasar pembelajaran. Keterampilan dasar pembelajaran dapat kita perhatikan pada poin-poin berikut. Yang pertama adalah keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi stimulus, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, keterampilan mengolah kelas, dan yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari penyajian kami mengenai pembelajaran dan dimensinya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita pahami dan semoga ilmu kita berkah dan berguna untuk sesama. Baiklah, syukron jazakillah khairan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.